Bapak Presiden tadi juga membahas yang terkait dengan kesiapan sektor usaha untuk membayarkan THR, dan ini diingatkan kepada pihak swasta bahwa THR ini menjadi sesuatu yang berdasarkan undang-undang diwajibkan, dan tentunya Kementerian Tenaga Kerja sudah menyiapkan hal-hal yang terkait dengan THR tersebut. Namun pemerintah sudah mempersiapkan dan memberikan stimulus-stimulus kepada dunia usaha, antara lain dengan PPh pasal 21 yang selama ini sudah diberikan kepada sektor pengolahan. Ini berdasarkan paket kemarin yang diluncurkan, yaitu melalui Perpu dan APBNP. Dukungan untuk sektor usaha ini akan diperluas, tidak hanya ke sektor industri manufaktur, tetapi sektor terdampak lain, juga termasuk pariwisata, jasa terkait pariwisata, transportasi, dan sektor-sektor yang nanti kami akan segera koordinasikan untuk ditambah. Kami terus menantikan partisipasi Anda, pemirsa, di nomor telepon 021-461-0322 yang bisa nomor ini bisa Anda hubungi bila mana memang Anda ada kebingungan atau membutuhkan informasi yang cukup bisa membantu Anda mengenai hak Anda, gaji kah, THR kah, begitu, atau status Anda saat ini dirumahkan kah, atau apa, begitu ya. Nah, untuk membantu Anda, kami menghadirkan juga tenaga ahli utama dari Deputi 3 Kantor Staf Presiden, ada Mas Fajar Dwi Wisnuwardani. Selamat pagi, Assalamualaikum, Mas Fajar. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Ya, Mas Fajar, tadi kita sudah mendengarkan pernyataan dari Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian RI. Komprehensifnya seperti apa itu? Kan pemerintah meminta pengusaha, kalangan usaha untuk tetap, nah gitu loh ya, merealisasikan THR ini buat pekerja. Baik, terima kasih Mas. Mungkin saya harus memulai dengan apa yang disampaikan Pak Presiden melalui Perpu yang beliau sampaikan. Jadi memang penyebaran pandemi ini bukan hanya pada masalah kesehatan, tentu juga pada masalah kemanusiaan gitu. Lalu beberapa langkah yang sifatnya extraordinary perlu dilakukan. Menurut saya kalau kemudian ditanyakan apakah secara komprehensif, tentu kita harus mendasarkan pada aturan-aturan yang existing, yang ada sekarang. Aturannya bagaimana tentang pengupahan, tentang jaminan sosial, bahkan juga tentang THR itu diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga peraturan-peraturan keturunannya. Untuk menjamin itu semua bisa terlaksana, tentu harapannya adalah dunia usaha itu berada dalam kondisi yang mencukupi melakukan itu semua. Mas Sehingga, Fajar, ya lanjutkan kembali Mas. Ya, agar dunia usaha tetap bisa memiliki kemampuan untuk melakukan itu semua. Gitu. Jadi paket yang komprehensif tentu kalau dalam konteks industrial relation atau hubungan industrial adalah apa yang diberikan pada pekerja dan juga diberikan pada pengusaha supaya kemudian sama-sama mendapatkan insentif. Yang seperti disampaikan Pak Menteri Menko Perekonomian, paket yang jumlahnya diperkirakan mencukupi itu tentu terkait dengan beberapa relaksasi. Dia sampaikan tadi soal PPh badan, lalu juga pengurangan PPh yang lain, dan juga tentang restitusi juga, dan juga latas-latas yang terkait dengan ekspor dan impor. Harapannya dengan berkurangnya beban dari pengusaha dan juga dunia usaha, membuat kemampuan bayar mereka itu mencukupi, sehingga proses yang sesuai dengan normatif aturan perundang-undangan mengenai pengupahan, mengenai pembayaran dan juga benefit-benefit lain bisa dilakukan. Seperti itu. Memang sebenarnya stimulus dari pemerintah sudah ada untuk dunia usaha dan juga perusahaan-perusahaan. Namun kan kondisinya begini Mas Fajar, kita tidak usah berbicara mengenai THR. Banyak kondisinya karyawan yang di PHK, bahkan ada yang dirumahkan tanpa gaji. Jakarta aja 72.000 lebih. Iya, bahkan dirumahkan tanpa gaji. Ini apa yang belum lagi ada sanksi dari pemerintah apabila memang tidak dikeluarkan THR. Lantas apa apa solusi realnya begitu? Baik, 72.700 sekian dirumahkan itu untuk DKI saja, 16.000 sekian itu dalam posisi terinformasi terkena PHK. Dan itu baru di daerah satu di provinsi yang cukup besar. Menurut saya
apakah kemudian ada mekanisme sanksi atau tidak, tentu kita kembalikan pada undang-undangnya. Undang-undang 13 yang sekarang ada itu mengatur tentang PHK, mengatur tentang hak-hak pekerja tentang per-PHK, dan juga bahkan aturan turunannya juga mengatur mengenai perumahan atau stoppage istilahnya pada pekerja. Nah, apa juga yang kemudian bisa dilakukan pemerintah untuk melakukan itu? Mari kita lihat beberapa insentif yang secara umum sudah ada dan disediakan oleh pemerintah. Baik. Saja. Betul. Ya, Mas Fajar, kita lanjutkan lagi ya. Ini ada penelpon, Mas, karena Ya. jangan membiarkan masyarakat menunggu terlalu lama juga gitu ya. Mas Fajar, sudah ada Ferry di Riau ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ferry. Selamat pagi, Pak. Mas Ferry, Anda ada yang ingin ditanyakan? Anda bekerja saat ini? Bekerja, Pak. Bekerja, dan status Anda masih aktif atau sudah dirumahkan atau seperti apa? Masih aktif. Masih aktif. Oke, apa yang ingin Anda tanyakan perihal tema yang sedang kita bahas pagi ini? Ya. Pertama, Pak, kami kalau dirumahkan, kami maunya kan upah kami tetap penuh. Oke. Itu satu. Ya. Memang di Perdana Menteri itu kan upahnya diundurkan. Kan gitu, Pak, di Perdana Menteri. Yang kedua, kami kalau bisa jangan di PHK, karena kami kan hilang dong hak THR kami nanti kalau kami di PHK sekarang. Oke. Oke. Jadi Mas Ferry dirumahkan tapi gaji full atau enggak? Enggak, belum dirumahkan. Mintanya kami kalau dirumahkan, mintanya gajinya full gitu loh. Oke, jadi ini kekhawatiran. UMR nih, Bu. Oke, baik Mas Ferry. Nanti kita dengar ya penjelasan Mas Fajar, Mas Ferry. Tetap di depan layar kaca Anda begitu ya. Mas Fajar, kita jeda dulu sejenak kalau gitu ya. Kita akan tunggu arahan dari Mas Fajar untuk masyarakat usai jeda pariwara berikut. Kami akan kembali.